dipersembahkan oleh Maktur Travel, Umroh dan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali berkesempatan untuk berjumpa, dan saya, Cakri Miller, kembali bisa menyapa Anda pemirsa NTV di program kita Syiar Sahur. Di episode kali ini kembali saya akan ditemani oleh Ustadz Burhan Ali akan membahas topik menarik. Ini topik menarik yang juga akan pastinya menarik perhatian anak muda, netizen khususnya, karena kita akan membahas seperti apa sih etika remaja dalam bermedsos. Mungkin tidak hanya untuk remaja saja, tapi secara keseluruhan seperti apa sebenarnya kita harus memiliki etika dalam bermedia sosial. Baik, langsung saja akan saya sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Ustadz sudah posting sesuatu belum di medsos hari ini? Hari ini... Siapa tahu posting menu sahurnya begitu? Oh belum, hari ini belum. Belum ya? Belum. Baik, nanti mungkin sebelum imsak mungkin masih bisa dikejar. Insya Allah. Baik, nah membahas soal itu, sebenarnya apa-apa sekarang kita posting, apa-apa mengejar like, mengejar love gitu ya, mengejar sesuatu, mengejar yang viral-viral begitu. Tapi sebenarnya bagaimana Islam sendiri memandang fenomena ini? Jangan ke medsos dulu, tapi fenomena semuanya yang serba digital, begitu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Fenomena digitalisasi itu adalah sebuah fenomena yang tidak bisa dipungkiri. Dan kita semua merasakan itu dari berbagai bidang. Tidak hanya di dunia kerja, tetapi juga bahkan di rumah tangga. Anak-anak kita saat ini kalau tidak memegang gadget, apalagi yang mereka gunakan. Jadi kita tidak bisa memungkiri itu, tapi bagaimana kebijaksanaan kita dalam menggunakan media tersebut supaya tidak berpengaruh atau tidak berdampak negatif bagi kita ataupun bagi keluarga kita. Karena sejatinya kehadiran itu memiliki peran yang signifikan untuk memudahkan kehidupan kita. Sehingga hal itu harus dipandang dengan pandangan yang positif, yang sebenarnya dalam Islam pun perubahan teknologi, kemajuan peradaban, pengetahuan, itu justru direspon dengan sisi yang positif. Ya, sebagaimana dalam kejadian Perang Khandaq, itu mereka menggunakan ide, gagasan yang sebelumnya di dunia Arab itu tidak pernah mereka dapati. Yaitu dengan menggunakan parit. Itu kan gagasan yang terbarukan. Dan itu merupakan bawaan dari kebiasaan orang-orang Persia yang dibawa oleh sahabat Salman Al-Farisi. Sehingga dari sini kita bisa mengaca bahwa saat ini pun kita tidak perlu anti dengan kemajuan teknologi digitalisasi. Justru kita merespon dengan positif supaya memberikan hal yang positif juga bagi kehidupan kita. Baik, tapi apa batasannya yang sesuai dengan kaidah Islam saat kita segala aspek kehidupan ini sudah go digital? Nah, apa yang bisa menjadi batasan begitu? Islam mengatur tentang adab dan etika supaya perkembangan teknologi itu tidak kebablasan atau malah berdampak buruk, memiliki efek. Sudah kebablasan ya, Ustadz ya? Iya, betul sekali. Oleh karena itu, kita harus mengkaji ulang. Kira-kira apa ini yang harus kita stop? Apa yang boleh, apa yang tidak boleh? Karena itu menjadi landasan kita. Kita hidup dalam dunia yang bebas. Tetapi kebebasan itu nanti ada batasnya, yang mana kebebasan itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Nah, kalau kita berbicara soal etika bermedsos, ini turunannya dari digitalisasi, bermedsos. Mana ada sih sebenarnya, apa di Al-Quran ada aturan atau etika kita bermedsos? Kan mungkin tidak ada begitu ya, tapi sebenarnya apa yang bisa kita ambil atau kita bisa cuplik mungkin dari ajaran Islam atau mungkin yang ada di Al-Quran terkait seperti kita beretika menggunakan media sosial, artinya bersosialisasi kan sebenarnya. Jadi kita harus bisa menggunakan media sosial ataupun platform apapun itu supaya menambah kebaikan bagi kita. Artinya pertama harus bisa kita gunakan untuk menebar kebaikan, manfaat. Siapa sih orang yang tidak tersentuh dengan media sosial saat ini? Maka dengan kita membagikan hal-hal yang positif, itu akan lebih memudahkan kita dalam mengajak. Dan ini pun yang disebut di dalam hadis Rasulullah SAW, man sanna sunnatan hasanatan. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, dan kebaikan itu bukan hanya untuk dirinya, tapi disebarluaskan, dicontohkan kepada orang lain, dan orang lain mengikutinya,
kita akan mendapatkan kebaikan itu, walaupun kita sudah tidak mengerjakannya. Jadi alangkah ini akan menjadi indah, memudahkan kita dalam memanen pahala-pahala yang sebenarnya ini adalah salah satu dampak positif yang kita dapatkan. Baik, hakikatnya justru malah memudahkan kita menyebarkan hal-hal kebaikan lewat media sosial ya. Kalau kebaikan, begitu kan. Tapi kalau Islam sendiri memandang media sosial seperti apa, Ustaz? Media sosial bisa dijadikan sebagai sarana dakwah bagi umat banyak Islam. Sekarang soalnya. Ya, bahkan siapapun sekarang berlomba-lomba untuk bisa menjadi ahli di dalam media sosial dan memposisikankan dirinya supaya nampak dirinya adalah sebagai seorang dai. Walaupun terkadang mohon maaf, baru hafal satu ayat langsung menyampaikan menjadi dai. Itu pun perlu, di satu sisi niatnya baik, tetapi di sisi yang lain harus dikembangkan lagi wawasannya supaya nanti apa yang disampaikan tidak keliru. Niat baik tidak cukup, tapi harus diimbangi dengan ilmu supaya apa yang disampaikan benar-benar bermanfaat dan sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Baik, niat baik saja tidak cukup begitu. Apalagi ini kita berbicara soal media sosial, banyak sekali yang berkutat di dalamnya. Kalau soal remaja, nah ini bagaimana soal remaja? Kadang juga orang tua memberikan gadget kepada anak-anaknya mungkin sebelum waktunya, tapi mungkin ada niatan baiknya, pendidikan mungkin atau hal lain, bisa belajar agama juga alasannya mungkin lewat media sosial atau digital begitu. Ya, kebijaksanaan orang tua juga harus diikuti dengan kontrol yang baik. Tidak hanya niat tadi yang ingin memberikan pendidikan, apalagi semua juga lewat media, baik sekolah online, daring, ya, termasuk hybrid. Itu pun perlu ada kontrol dan pengawasan dari orang tua. Karena kita yakin, anak itu belajarnya mungkin 5 menit, 10 menit. Sisanya, apa yang terjadi? Aktivitas yang lain. Oleh karena itu, perlu kontrol dari orang tua dalam memanfaatkan media bagi anak-anaknya. Karena anak-anak kan mereka tidak berpikir panjang. Taunya begitu capek, bosen, dan lain sebagainya, larinya ke hiburan. Betul, apalagi menarik dan kok sepertinya tidak ada yang salah begitu ya. Betul. Efeknya tidak secara langsung. Yeah. Baik, kita akan berbicara soal hukumnya sendiri bermedia sosial dalam Islam di segmen berikutnya. Karena itu pemirsa, tetaplah bersama kami. Syiar Sahur akan kembali usai jeda. Tapi Islam membatasi ada adab dan etika bagi kita sebagai seorang muslim tentunya, menjadikan gadget itu bisa bernilai ibadah. Atau paling tidak mendatangkan madarat ataupun dosa bagi kita. Maktur Travel Umrah dan Haji dengan pengalaman puluhan tahun siap memberi pelayanan dan fasilitas terbaik di Indonesia. Maktur Travel Umrah dan Haji menawarkan paket spesial bagi setiap jamaah yang ingin melaksanakan ibadah umroh dan haji khusus. Maktur Travel Umrah dan Haji, jembatan Anda menuju Baitullah. Terima kasih Anda masih bersama kami di Syiar Sahur pemirsa NTV dan masih bersama Ustadz Burhan Ali. Kita masih kembali membahas soal etika remaja dalam bermedsos. Tapi tidak hanya langsung remaja saja begitu ya Ustadz ya. Nanti ini remaja agak kompleks soalnya, kita akan membahasnya lagi mungkin dalam 2 segmen begitu. Tapi sebenarnya yang ingin tahu adalah hukum Islam sendiri jika umat muslimnya menggunakan medsos. Tapi ini bahasannya adalah menggunakan medsos yang intens begitu. Sebenarnya akan seperti apa sih? Hukum menggunakan alat itu sebenarnya tidak ada hukumnya. Artinya sesuatu yang boleh, mubah, diperkenankan. Selama tentu memperhatikan adab dan etika. Tidak sampai seharian menggunakan media sosial atau gadget sampai melupakan kewajiban dan tugas-tugasnya. Nah, ini yang nanti akan menjadi timbul problem-problem keluarga, rumah tangga, pendidikan, dan lain sebagainya. Jadi menggunakan alat itu sendiri adalah sesuatu yang boleh dan mubah, karena tidak ada larangan dalam hal ini. Hanya saja kebijaksanaan dalam menggunakan itu, memanfaatkan waktunya dengan baik, itu akan menimbulkan hukum tersendiri. Oke, baik. Tapi berarti tidak ada yang spesifik begitu ya. Asalkan juga menggunakannya, apalagi tujuannya buat kebaikan,
akan lebih baik lagi. Baik. Nah, kalau kita lihat sekarang akhirnya menggunakan medsos lebih banyak mudorotnya tidak sih, Ustadz? Jadinya begitu kan, karena posting-posting yang istilahnya konten-konten nyampah begitu anak zaman sekarang, konten-konten nyinyir atau hal-hal yang mungkin menjatuhkan orang, Seperti prank dan lain bullying, prank, nah sebagainya. seperti itu. Nah itu artinya harus ada hukum yang berbeda dengan mubah tadi kan? Kembali bahwa menggunakan media adalah sebuah kebebasan, hanya saja Islam membatasi adanya adab dan etika supaya tadi konten-konten yang dihasilkan atau manfaat positifnya itu betul-betul didapatkan, baik kita sebagai pelaku atau sebagai konsumtif. Karena paling tidak dalam kita menggunakan media atau gadget itu paling tidak kita untuk 3 hal. Yang pertama hiburan. Itu pasti jelas. semua orang dari 3 generasi dalam satu rumah itu semua menggunakan media untuk hiburan. Yang kedua untuk informasi, ya berbagi, share dan lain sebagainya. Dan yang ketiga juga untuk komunikasi. Itu tentu adalah sesuatu yang boleh dan mubah. Kita mendapatkan hiburan, mendapatkan informasi yang positif dan juga untuk jalur komunikasi dari jarak jauh, itu hal-hal yang boleh-boleh saja. Tetapi Islam membatasi ada adab dan etika bagi kita sebagai seorang muslim tentunya, menjadikan gadget itu bisa bernilai ibadah atau paling tidak mendatangkan madarat ataupun dosa bagi kita, karena kita tidak akan pernah terlepas dari kebaikan dan keburukan. Oleh karena itu saya bisa merangkum paling tidak 5 hal adab dan etika dalam kita menggunakan media sosial di era kekinian. Yang pertama adalah jadikan media tersebut sebagai media menebar kebaikan. Apapun yang kita sharing, apapun yang kita buat sebagai konten kreator, apapun yang kita bagikan, itu adalah sesuatu yang bernilai positif. Yang kedua adalah pastikan bahwa apa yang kita sharing, apa yang kita bagi, itu akan ada hisabnya pada yaumil qiyamah. Jadi apa yang kita keluarkan dari tangan kita, dari jempol kita, walaupun kita tidak berbicara, tetapi itu akan ada hisabnya. Semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini harus jadi kesadaran pribadi kita. Kemudian yang ketiga adalah semua informasi yang masuk ke kita harus ada nilai tabayunnya. Ada cross check-nya. Jangan semua yang masuk ke kita serap mentah-mentah. Ataupun apa yang kita sharing, kita bagikan keluar, itu tanpa melalui filter, sehingga kita tidak tahu mana positif, mana tidaknya. Sehingga jangan sampai kita termasuk orang yang mengikuti mata rantai hoax, ikut menyebarkan, karena tidak tabayun, ini benar atau tidak, ini salah apa tidak. Karena kacamata foto, kacamata media itu kadang berbeda dengan kacamata aslinya. Karena kacamata media hanya melihat dari depan, foto yang hanya indahnya saja, betul, kadang ya. Tapi tidak lihat dari sisi sampingnya, ya, atau belakangnya, dan itu perlu ada tabayun. Kemudian yang keempat, adab dan etika kita adalah harus yakin sebagai seorang muslim dan mukmin, di bahu, di pundak kanan kiri kita itu ada raqib dan atid. Siapa mereka? 2 malaikat yang tidak pernah tidur mencatat setiap amal yang kita lakukan, baik dengan jempol kita, dengan jari jemari kita, dengan postingan kita, dengan caption-caption kita, itu semua sudah tercatat, tidak pernah terlewatkan. Dan yang terakhir tentunya dalam adab adalah niat. Niat kita bermedia harus ikhlas karena Allah Ta'ala. Bukan semata-mata karena kita pamer, karena kita ria. Bukan ngejar like. Bukan sekedar ngejar like. Insya Allah kalau kita baik, orang kan banyak yang senang, akan mengirimkan love, like. Tapi kalau kita memang niatnya itu, yang didapatkan hanya itu, tapi tidak bernilai pahala. Ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu menjadi prioritas kita dalam bermedia. Bermedia sosial, baik. Tapi kalau untuk anak remaja sendiri, ada tidak hal yang perlu diperhatikan lebih ekstra begitu Ustadz, untuk mereka beretika dalam medsos? Karena mungkin emosinya masih belum bisa dikontrol, dimanage dengan baik saat mengendalikan jempolnya mereka. Boro-boro ngingat niatnya memposting sesuatu lillahi ta'ala begitu. Ya, maka anak-anak itu masih tanggung jawab orang tuanya. Maka kebijaksanaan orang tua dalam mengontrol anak-anaknya itu pun harus diperhatikan. Mana yang boleh, mana yang tidak. Kapan waktunya menggunakan gadget, kapan tidak boleh menggunakan gadget. Karena ada waktu-waktu tertentu yang akan sangat disayangkan kalau itu hanya untuk gadget.
tanpa untuk pendidikan atau untuk hafal Quran atau untuk yang lain sebagainya, atau kedekatan paling tidak minimal, kedekatan orang tua dengan anak pada waktu-waktu tertentu itu sangat dibutuhkan, sangat intens, harus dikembangkan. Jangan malah kemudian bapaknya pulang dari kantor sudah langsung main gadget. Anaknya dari pagi sampai siang gadget, lihat bapaknya begitu. Jawab tambah salam lagi. aja lupa ya. Assalamualaikum. Seperti itu. Jadi kebijaksanaan orang tua dalam memberikan kebebasan untuk anak-anaknya, kontrol itu sangat penting dan sangat membantu. Orang tua juga harus berperan dalam hal ini. Oke, baik. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pak Ustadz dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Syiar Sahur akan kembali sesaat lagi. Makanya keuntungan menjadi seorang pemuda yang mampu menahan nafsunya, Allah jamin sebagai orang yang akan dilindungi pada hari kiamat saat tidak ada lindungan pada hari itu. Ya, kembali lagi di Syiar Sahur di Nusantara TV. Terima kasih Anda masih bersama kami dan masih bersama Ustadz Burhan Ali. Kita membahas soal etika remaja dalam bermedsos. Nah, kebetulan banyak remaja-remaja yang sahur-sahur ini masih nyempet-nyempetin ini, jempolnya masih tetap aktif Ustadz. Masih sempat memberikan pertanyaan mereka via Instagram @officialnusantara.tv, Instagram di Nusantara TV. Ada beberapa pertanyaan yang menarik nih. Saya pilih 2 diantaranya ya. Ada pertanyaan seperti ini Ustadz, pertanyaannya ke Ustadz. Ada video viral tarawih yang cepat beredar di media sosial. Dalam Islam apa hukumnya? Pertanyaannya dari Anwar Ahmad _. Nah itu satu. Pertanyaan kedua langsung saja ya Ustadz ya. Nah ini yang menarik juga, pertanyaan dari Terry Bleriot 09 _. Kalau semisal kita lihat atau men-share gambar makanan atau minuman saat berpuasa, hukumnya apa? Itu yang paling sering juga beredar. Apalagi menjelang maghrib Ustadz. Ada kurma yang berjalan kayaknya. Itu dia, kurma kok punya kaki? Oh ternyata bukan kurma. Nah ini seperti apa Ustadz? Pandangan dari Islam juga dengan aktivitas seperti ini nih dengan medsos? Pertama terkait dengan pertanyaan yang pertama tadi dengan tarawih. Viralnya tarawih yang cepat dan lain sebagainya. Pertama, sebelum kita mendapatkan informasi, kita harus tabayun. Ya, ketika kita sudah menerima informasi, kita tabayun, cross check dari sudut pandang apa. Nah, lalu dari sudut pandang hukum sholat itu sendiri. Lalu dari tata caranya. Kan sekarang media bisa diubah di otak-atik. Ada yang bisa dipercepat atau diperlambat. Bisa jadi. Ya, kita awalkan dari prasangka baik dulu sebelum kita menjatuhkan justifikasi. Karena bisa jadi apa yang kita lihat itu berbeda dengan kenyataannya. Ya, sehingga tabayun itu menjadi hal yang sangat penting. Nah, kemudian yang kedua, ketika kita memandang postingan-postingan tersebut, ya kita harus melihat dari kacamata kita sebagai penikmat. Ya. Sedangkan orang yang memposting itu hukumnya terkena hukum sendiri. Niat mereka untuk apa Allah yang tahu. Innamal a'malu binniyat. Mereka mau meng-share apakah untuk karena jajanan mereka, jualan mereka, kan sekarang banyak yang jualan-jualan online lewat ini dan lain sebagainya. Mempromosikan ya, begitu ya. Bisa jadi mereka niatnya adalah untuk jualan. Atau kalau memang niat mereka untuk mengganggu orang yang sedang beribadah, ya kembali lagi kepada mereka. Tetapi kepada kita sebagai penikmat, kita sebagai penerima, itu pun terkena hukum sendiri. Ketika kita puasa, godaannya ya harus menahan lapar, dahaga. Nah, orang yang kalau lapar kadang pikirannya sudah terbayang macam-macam dan lain sebagainya. Ya itu adalah bagian dari ujian kita. Kalau mau selamat dari ujian tersebut, stop, close. Baca Al-Quran. Isi dengan hal-hal yang positif. Karena sekali lagi, Ramadan bulan penuh berkah. Waktu yang ada di bulan Ramadan semua mendatangkan rahmat. Tetapi kalau kita gunakan dalam hal-hal yang sia-sia, maka kita telah melewatkan waktu-waktu di bulan Ramadan menjadi kurang bermakna ataupun kurang lebih mendapatkan nilai-nilai yang positif dari Ramadan itu sendiri. Kita jadi melewatkan berkah kurangi itu sendiri ya. Media sosialnya, perbanyak Qur'annya. Nah, itu salah satu tipsnya juga daripada orang tua bingung, anak remajanya
mantengin gadget terus, mungkin bisa di switch jadi Al-Quran digital jadinya Betul, ya. wah kenapa tidak? Oke, baik. Nah, ini juga mungkin yang biasanya menjadi tabiat dari anak remaja saat mereka menggunakan medsos, tidak bisa mengontrol emosi. Nah, semoga ini puasa bisa jadi salah satu cara ya. Seperti perang komen, nah itu biasanya bisa menjadi keributan sendiri begitu, berawal dari media sosial. Apa yang seharusnya remaja-remaja ini pahami? Ya. Pertama, lebih banyak menahan diri bagi para remaja ya, karena memang jiwa mereka sedang jiwa yang bergejolak. Tentu sedikit pancingan saja mereka akan terhipnotis untuk mengikuti arus yang besar tersebut. Maka sebagai seorang pemuda ya harus bisa menahan diri. Makanya keuntungan menjadi seorang pemuda yang mampu menahan nafsunya, Allah jamin sebagai orang yang akan dilindungi pada hari kiamat saat tidak ada lindungan pada hari itu. Oleh karena itu, pemuda yang terjalin dengan masjid itu juga memiliki keutamaan. Sehingga menahan diri itu langkah yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, untuk senantiasa memperhatikan apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka baca. Karena pikiran kita, otak kita, perbuatan kita itu terpengaruh dari asupan yang masuk ke kita. Lewat mata, lewat telinga, informasi itu akan memberikan dampak positif ataupun negatif kepada diri kita. Sehingga hal itu pun menjadi sangat penting. Lalu juga memperhatikan tadi adab dan etika. Menyebarkan informasi yang baik, yang positif, kemudian niat kita, lalu kemudian ada yang mencatat amal-amal kita. Harus diingat ya, dan itu pun akan menjadi sebagai benteng supaya kita tidak terbawa arus pada hal-hal yang negatif seperti bahkan bullying, ngeprank dan kemudian nyinyir dan lain sebagainya. Bukankah itu sudah sangat jelas hukumnya, sama seperti namimah, adu domba, ghibah, membicarakan keburukan itu orang lain. Walaupun yang dibicarakan itu adalah fakta, kebenaran, tapi kalau yang dibicarakan itu merasa tidak suka, itu tetap berdosa. Baik, meskipun itu fakta begitu. Walaupun itu fakta, misalnya ada orang yang memang secara ini adalah negatif, tapi dia tidak suka keburukan itu diucapkan, disebarluaskan. Dia adalah termasuk orang yang berdosa, menghibah orang, membicarakan keburukan orang, itu kan hukumnya berdosa. Baik, mungkin anak muda juga kadang prinsipnya gini, sharing is caring. Nah, di Islam sendiri kan kita berbagi juga kan ada berkahnya, ada pahalanya. Tapi kalau di media sosial dengan prinsip sharing is caring-nya itu apa yang harus kita antisipasi khusus anak-anak remaja ini? Etikanya seperti apa nih? Ketika sharing is caring dalam permasalahan yang positif sekarang seperti kepedulian kita dengan saudara-saudara kita di Palestina, itu hal yang positif, hal yang bagus karena kita menunjukkan bahwa kepedulian kita terhadap jihad mereka, kepada semangat mereka, kemanusiaan. Nah, itu kan hal yang positif yang harus kita angkat. Tetapi ketika kebersamaan kita justru pada hal-hal yang negatif, karena geng, karena kelompok dan lain sebagainya, karena supporter ya, yang hanya satu kelompok, itu kan malah menimbulkan perpecahan. Justru ini yang harus dicegah. Oleh karena itu, kehadiran kita untuk memberikan wawasan tentang sharing is caring dalam hal positif, sharing is caring dalam hal negatif, itu harus ditegaskan mana yang boleh, mana yang tidak. Sehingga pemuda kita, anak-anak muda kita yang sekarang lagi senang-senangnya nih dengan akrab sekali dengan gadget, itu bisa memberikan dampak yang positif bagi mereka dan juga tentunya bagi kita dalam kehidupan bermasyarakat kita. Baik, kita pada kesimpulan akhir Ustadz terkait etika remaja dalam bermedsos seperti apa, silakan. Kita sebagai seorang muslim mengingatkan kepada seluruhnya, termasuk saya pribadi untuk diri saya dan keluarga, adalah untuk memperhatikan etika dan adab dalam bermedia sosial. Karena semua itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam surat Yasin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari ini, pada hari itu, hari kiamat yang dimaksud adalah ketika mulut-mulut semua terkunci, tangan-tangan itu sudah berbicara, dan kaki-kaki itu sudah menjadi saksi, maka tidak ada lagi yang bisa disembunyikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia tangan kita sekarang sudah berbunyi, tapi masih bisa berbohong tangan-tangan kita. Tapi nanti di akhirat, tangan-tangan kita saat kita berbicara dan kaki-kaki kita yang menjadi saksi, itu sudah tidak ada kedustaan. Karena semua sudah ada di dalam kehendak dan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami ingatkan kembali, dalam bermedia sosial kita harus bijak, jadikan itu sebagai ladang untuk menebar kebaikan, jangan menjadikan jariyah
dalam perbuatan dosa dan maksiat, karena kita sendiri yang akan menanggung akibatnya. Baik, terima kasih banyak Ustadz Burhan Ali telah berbagi dengan kita terkait etika remaja dalam bermedsos. Nah, baik pemirsa NTV, jadi kalau punya gadget mungkin lebih baik kita bisa follow Instagram @officialnusantara.tv. Banyak informasi yang menarik di situ, tapi jangan lupa tabayunnya juga dicek, di cross check lagi begitu. Nah, demikian syiar sahur kita episode kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat menjalankan ibadah puasa. Saya Cakri Miller. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh Maktur Travel Umroh dan Haji. NTV Sahabat Kita.